Kampung Selawi, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Puncak, Cianjur. Puncak. Iya. Oh iya iya. Desa apa? Desa Cibodas. Cibodas. Iya. Oh iya iya. Sehari-harinya apa? Saya biasanya tani, Pak. Hah? Tani. Tani. Iya. Nanam apa? Sekarang lagi nanam bunga genvil. Iya, bugenvil. Tapi modal orang juga. Oh. Kertas lah kalau Sunda. Tapi modal orang. Modal orang, Pak. Modalnya berapa, Pak? Itu mah kalau dia kasih cuma 16 juta. Hah? 16 juta. 16 juta. Iya. Tapi Pak, mohon maaf nih, saya alhamdulillah atas izin Allah dan ridho Allah saya bertemu sama Deketin Bapak. Mike, Saya. deketin Mike. Ya, alhamdulillah bertemu sama Bapak. Dia sana dekat mata juga alhamdulillah. Alhamdulillah udah bersyukur sama Allah saya alhamdulillah. Bapak tahu RDI dari mana? Sebenarnya udah 2 kali Pak kesini. Dari Ke YouTube. sini? Iya, YouTube. Cuman baru kali ini saya privat karena Oh, saya, baru kali ini privat sedekah 10 iya, juta nih iya, sekarang nih. alhamdulillah ini makanya saya alhamdulillah bahwa ketika datang sini saya alhamdulillah bersyukur sama Allah minta saya mohon bisa privat alhamdulillah hari ini alhamdulillah terkabul saya. Berarti privat. ucapan adalah Doa. doa. Iya, betul, Pak. Berarti nanti Bapak ngucap pasti saya punya duit 10 miliar. Pasti saya punya duit 10 miliar. Ini Bapak kan bilang pasti saya Pasti bisa saya- privat. Ya. Pasti saya bisa privat. Iya, benar. Pasti saya bisa privat. Ini bisa privat. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Cuman Pak, 10 juta nggak kecil loh Pak. Sedekah 10 juta gede. Tapi Bapak bisa. saya maksain. Maksain ya? Maksa benar. Iya, memang Walaupun- apa-apa harus dipaksa. Karena ini walaupun saya pinjam ke sana ke sini biar saya paling penting saya benar-benar ini saya pengen privat gitu Pak. Mm-mm. Saya semangat lah karena saya anak banyak. Anak punya 7. Anak 7. Anak 7. Saya juga tinggal di Dari satu orang. dari satu ibu. Iya, satu ibu. Satu ibu. Satu ibu masih kecil-kecil Pak. Anaknya 7 dari satu ibu. Iya. Lahirnya normal semua. Alhamdulillah normal Pak. Wow. Normal nggak ada lainnya. Oh puncak. Jadi bunting terus. Oh, iya. Di kebunnya bunting ya. Iya, walaupun di kebun main di atas kembang kertas bunting. Iya, walaupun di kebun Pak. Di kebun. Iya. Oh, ingat Tapi kebun- kameramen. Kebun juga kebun orang, bukan kebun saya. Makanya saya juga tinggal di saung orang, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus terang saya ini bersemangat lah, walaupun udah tua. Tetap saya bersemangat. Pak, Bapak tuh nanem kembang tuh udah berapa tahun? Saya mah baru 5 bulan, Pak. Hah? Baru 5 bulan. 5 bulan. Iya. Sebelumnya apa Sebelumnya- kegiatannya Pak? Saya kan biasanya tuh kuli Kuli? nyangkul. Hah? Tuh, kuli nyangkul, menghidupin. Kuli nyangkul. Iya, nyangka. Kalau ada misalnya yang nyuruh pasti kita kerjain. Kalau nggak ada mah ya banyak nganggur, Pak. Oh. Oh jadi Bapak nyangkul. Iya. Nyangkul tuh nanti nanam apa? Nanam sayur, Pak. Kebanyakan mah Contohnya? contohnya sayur sawi atau bawang itu kayak cabe yang paling ini kebanyakan caisin gitu iya caisin kebanyakan Tapi yang dipacul tanah orang. iya tanah orang Bukan tanah Bapak. saya nggak punya rumah nggak punya tanah saya terus Nggak punya rumah, nggak punya tanah. iya. Jadi rumah Tanya, nyewa atau ditinggal di tempat orang? kalau dulu mah alhamdulillah saya dikasih sama orang tua masih ibu masih ada cuman yang dikuasain sama kakak saya sendiri itu makanya saya mengalah lah daripada kita banyak masalah lebih baik kita mengalah gitu. Oh. Sama kakak saya sendiri Pak. Iya, Bukan iya. kakak orang. Tetap kalau ibu Jadi saya, sekarang tinggal di mana Bapak? saya ada tinggal kampungnya kan di desa Joglo itu kan. Perumahan Intan tapi saya ada di Saung saya. Tempat di sana di Intan. Jadi saungnya milik Yang siapa? punya orang juga yang punya kebun bunga genvil itu Pak. Oh yang punya kebun bunga bougainville. Iya. Di situ juga saya nggak digaji juga tapi yang penting bisa Nggak digaji? hidup. Nggak digaji. Jadi Saya mau pokoknya berusaha semaksimal mungkin bisa untuk menghidupin keluarga itu. Anak belum sekolah juga Pak. Itu serang saya anak belum ada yang sekolah. anak Anak yang belum ada 7-7-nya? sekolah. Iya belum. Iya iya. Ya iya. paling kecil masih 3 tahun lah paling kecil. Kapan bunting lagi yang ke-8? Mudah-mudahan Allah kalau bijinan, Hah? insya Allah itu. Mau bunting lagi yang ke-8? Kalau saya mah- Kameramen lo kapan mau bunting kameramen? Kalau saya mah nggak bunting pasti istri saya bunting. Iya iya iya. Maksudnya Bapak kapan mau buntingin istrinya yang ke-8 maksud gue. Oh gitu. Kapan mau buntingin? Kalau ada izin Allah, ridho Allah. Iya, pulang dari sini ya. Amin, siap. Iya Pak. iya. Mudah-mudahan
saya dapat 10 miliar kan. Iyalah, makanya harus Saya bunting pas- lagi. Kalau 10 miliar kira-kira bunting berapa kali lagi? Aduh. 13 kali lagi bisa gak? Kita Hah? 13. berarti 13 kali ya. Iya. Yang ada kan 7. Iya. Tambah 13 berapa ya? Di 20 ya. Ya, ya 20. Bapak ini tahu RDI dari mana kalau boleh tahu? Itu dulu dari YouTube. Teman kan. Kok Bapak bisa ketemu YouTube-nya RDI? Pasti ada teman yang buka. Ini ceritanya gini di RDI, saya langsung Deketin, Mika, deketin. Pas kita ngikutin ini, RDI, alhamdulillah kita bertemu. Walaupun jalannya tadi nyasar juga nih Pak, datang ke sini. Tapi udah ketemu di sini, alhamdulillah. Saya terharu, saya nangis Pak. Karena lihat langsung anak yatim. Saya pengen gitu ya. Kalau bisa ini pengen Bang. Seperti Bapak ini. Saya mengurus anak yatim Pak. Benar-benar karena saya Pak, sering sakit hati. bisa gak nih? Iya. Kita bagi tugas. Iya. Saya biarin yang ngurus anak yatim. Bapak yang ngurus ibu yatim. Tapi yatim mah tuh pada ini Pak. Udah dewasa ya Pak. Ah? Udah pada dewasa, udah pada Ibu yatim. Iya. Saya yang nyantunin anak yatim. Iya. Bapak yang ngawinin ibu yatim. Aduh, Bapak ini. Alhamdulillah. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Bukan senyum lagi Pak. Hah? Saya senang bener. Senang. banget bener. Karena ini acara ini bener-bener pers pakai apa namanya? Benar-benar ini bener. Bagus Pak. Nggak ada satunya pokoknya Bapak yang punya lah di sini Pak. Saya kalau lihat YouTube sampai akhir Pak. Hah? Kalau YouTube sampai terakhir malam Sampai juga. habis? Iya, malam juga terus nonton. Malam juga? Makanya, Waduh. selagi ada acara ini saya terus nonton Pak. Oh, nonton terus. Makanya aduh saya kepilih. Cuman ini karena saya ini belum pas mungkin waktunya. Alhamdulillah tapi kebarukan ini ya Pak aja. Saya praktekin gagal lagi. Kayaknya pengen langsung sama ya, yang ada di pikiran saya pengen privat langsung. Ya. Berhadapan langsung lah gitu. Ya. Jadi ketahuan di mana salahnya, apalagi misalnya kalau betulnya saya kan orang awam Pak. Ya. Pak, besok hari Sabtu Ya, kita ada pencerahan di atas. iya. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pembicaranya namanya Mbak Nadia. Dia punya utang 40 pinjol. Iya. Suaminya punya utang 60 pinjol. Dia bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Nah Bapak kalau besok hari Sabtu Iya. nggak ada kerjaan, bisa kemari gratis. Siap. Dengerin besok hari Sabtu jam 7 pagi. Siap. Jam 7 pagi hari Sabtu. Nah dia dikasih target sama perusahaan 460 miliar. Alhamdulillah bisa dapat 1 triliun. Nah nanti Mbak Nadia ngajarin ke Bapak. Acaranya jam 7 pagi hari Sabtu. Gratis. Semua yang datang boleh gratis, nggak bayar. Siap. Bapak datang juga nggak bayar, gratis. Siap, Semua siap. kita ngajarin. Siap, alhamdulillah Pak. Udah ada pencerahan, alhamdulillah udah mulai saya. Udah Mm-mm. terbuka lah. Ya, besok hari Sabtu tanggal 21 di atas. Siap Pak, siap. Nah nanti kita ngumpul bareng semua. Datang dah. Karena kan acaranya gratis jam 7 pagi. Siap Pak. Nanti Bapak nonton. Siap sambil dengerin saya. Oh, sambil dengerin. Sambil resepin. saya Kalau langsung. dia bisa, Bapak harus bisa. Mudah- Kalau dia bisa, Bapak harus bisa. Kalau dia bisa, Bapak harus bisa. Ya, Siap. hari Sabtu ya, tanggal 21 ya. Catat saya. Kedua, dari ilmu RDAY yang saya ajarin ke Bapak, bisa gak Bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran? Siap Pak, siap. Udah dikerjain belum? Baru satu malam cuman yang baca Qurannya belum apa? 12 juz, Belum kuat 12 juz. Paling 5 atau 3 juz gitu. 3 juz, Iya. 5 juz. Iya. Kalau pelan-pelan dipaksain 12 juz bisa gak? Kalau Pelan-pelan. dari jam 00 sampai subuh kayaknya belum ini. Belum bisa? Belum bisa. Bisanya berapa? Kalau 1 juz atau 2 juz insya Allah. Insya Allah. Ya udah paksain ya. Iya, siap. Bangunnya jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran ya. Nah, kalau sholat tobat bisa gak? Salat sunatnya. Sholat tobat tuh, sholat sunat tobat itu yang di kertas Bapak. Oh, iya. 18. Dari maghrib sampai isya. Bisa gak 18?
suntuk ya. Bapak pernah gak sholat tobat? Kalau sholat tobat mau 2 rakaatnya sering saya kerjain. Nah ini 18. Oh ya ini 18 rakaat berarti. Ya dari maghrib sampai isya. Bisa? Siap Pak, saya Berat belajar. gak? Belajar Pak. Iya. Belajar, siap. Nah yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau tidur. Bisa gak? Yang 50 sholat tobat dari bangun tidur sampai mau tidur. Sholat tobat yang 50. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 1. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2. Sampai 10. Sampai 10. Kali 5 jadi 50. Nah dari yang 18 ini kalau saya boleh tahu Bapak lihat. Dari yang 18 Iya. ada berapa sifat yang dominan di Bapak kalau boleh tahu tuh dari 18. Ada berapa tuh dari 18? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 18 ada berapa tuh sifat yang ada di Bapak? Ada 9 Pak. Hah? Ada 9 Pak. Apa 9. aja coba? Yang pertama saya gundah, 1, gelisah, 2, murung, 3, sedih juga, 4, jengkel, 5, mancing jengkel, 6, pancing jengkel sama 7, istri. Bawel juga. 8. Ada saya ini nomor 15 ada saya dendam. Nah, Dendam. Karena kalau boleh tahu kenapa Bapak punya yang terakhir kok Bapak punya dendam? Ke siapa kalau boleh tahu? tapi Deketin mic-nya. ya siap Pak. Ini saya terus terang nih. Karena dari tahun 94 9, sampai sekarang kakak saya sendiri yang bikin jahatin ke saya. kakak kandung sendiri kakak yang bikin jahatin saya. apa? Bikin jahatin saya Jahatin. masalah perusahaan, kesehatan pun saya sering, bahkan ibu Bapak lahiran tahun berapa? tahun 70. 70. Iya. Berarti 55 dong umurnya. Iya, sekarang 55 tahun sekarang. Berarti tahun 84 berapa usia 24? Tahun 94 saya udah ini. Tahun 94 berarti umur 24. Ya, itu ketika saya masih bujang. Masih bujang umur Iya, 24. Iya itu. Pas kita mulai ngerintis usaha di situ. Usahanya apa? Pertama saya di bunga pinggir jalan namanya Genfil pertama. Apa? Bu Genfil Kemang Kertas itu ya. Hah. Pertama dari Jalan Raya. Ketika itu pas kakak saya mungkin iri sama saya karena saya dulunya orang yang di antar keluarga saya paling dikasihi sama orang tua gitu, paling dipercaya. Nah, ketika dia udah nikah nih sama orang Cisarua namanya juga saya sebutin ya, namanya Ede. Nah, itu di situ mungkin dia dendam sama saya. Dendamnya apa? Pertama saya tahun 92 saya belajar mengaji di orang tuanya namanya Ajekan Oman. Nah di situ setelah belajar 1 tahun sama ajengan saya alhamdulillah dikasihani. Cuman tahun 92 akhir anaknya yang namanya Ede pengen nikahin saya tolak mentah-mentah karena saya kan belum tahu arti sakit hati itu, belum tahu. Yang tahu mah puas aja gitu kan. Kalau saya misalnya nggak seneng sama cewek, saya itu dulu pernah tuh sampai menolak mentah-mentah karena saya dulu belum ada istilahnya menikahi, belum, masih nol karena belum bisa usaha. Nah tahun 95, nah ketika saya menikah, nah di situ usaha semuanya bangkrut. Udah saya istirahat, benar istilahnya ikhtiar syariat. Udah kesana kesini, bahkan kalau saya udah menikah mau punya anak 1 susah keluar. Yang kedua juga susah keluar. Itu yang pertama dari yang Cianjur. Nah, ketika itu sampai anak saya meninggal. Boro-boro istilahnya melayat atau menengok. Bahkan saya mau pinjam ke rumah sakit, Pak. 10.000 anak saya udah di rumah sakit Cimacani yang pertama. Alhamdulillah dia nggak dikasih, sepeser pun nggak ngasih. Bahkan pintunya gue sampai ditendang gitu. Kalau masuk saya itu benci sama sekali gitu. Jangankan menolong. Nah kalau saya kan istilahnya noyod,
teruslah gimana kakak, walaupun misalnya dia menyakitin, tetap saya jalanin Pak dengan sabar. Lama tetap. Jadi yang larinya bukannya pertama ke perusahaan. Saya nggak bisa tani jungkir balik. Saya kasih modal berapa habis tani juga langsung ke badan saya juga. Sebanyak yang sakit. Kalau satu sakit 1 tahun sampai 7 bulan, 5 bulan. Paling sebentar 2 minggu, paling sebentar itu sakit. Ketika saya sakit, baru ada orang yang nyuruh. Ketika saya sehat, orang boro-boro nyuruh kerja. Pak. Bos, Bahkan- kasih tahu dulu bos yang tadi privat, yang nomor 1. Besok hari Sabtu suruh datang gratis, pencerahan, utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Mbak Nadia pembicaranya. Mbak Nadia pembicara, dia wajib datang jam 7 pagi. Itu sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang Pak. Orang itu sampai gak mengakui ibunya sendiri. Bahkan saya sampai ini Pak busuk Pak. 1 tahun ini saya busuk. Ketika saya masih 3 hari 3 malam gak bisa tidur, dijilatlah sama ibu saya sampai sekarang. Ibu saya lidahnya bengkak sampai sekarang gak sembuh-sembuh. Bahkan dia gak bisa makan 2 minggu Pak setelah jilat ini. Kan aneh penyakit. Saya ke rumah sakit gak ada penyakit apa-apa. Dan ternyata ini juga udah kelar ini baru sembuh 1 tahun ke kaki. Kaki saya 7 bulan gak bisa jalanin. Busuk. Udah ini busuk semua nih. Larinya kemana? Ke perut. Gak bisa napas. Tapi Allah masih melindungi saya alhamdulillah. Mungkin kesalahannya cuman saya menerima kesalahan kalau udah sadar Pak. Kalau dulu makan selagi saya masih bujang belum sadar. Yang penting puas aja. Ini kan ini cewek ini paling sombong, paling bahasanya paling jelek di antara keluarga. Dia keluarga kiai itu cuman satu yang paling jahat itu bahasanya. Karena saya paling gak suka lah sama orang yang kasar, apalagi misalnya ke adiknya bilang binatang. Kan gak itu Pak. Nah makanya saya tolak itu awalnya. Nah ketika udah pas nikah sama kakak saya, disitulah baru bencana sampai sekarang. Bahkan kalau istrinya belaknya banyak yang ceritanya Pak, ibu saya udah dibikin pesugihan sama kakak saya sendiri. Berikut saya juga. Anggaplah nyawa dan ibu saya itu udah dia kejar-kejar sampai sekarang. Makanya saya udah 3 kali belas pindah tempat itu aja menghindar dari penyakit itu. Yang paling dahsyat penyakit. Jadi sekarang istri yang keberapa nih? Yang kedua. Yang pertama istri berapa anaknya? Anak 1 meninggal 1. Itu juga dia pengen dicerai karena saya nggak bisa usaha, nggak jalan usaha. Oh iya, ekonomi ya. Ekonomi, faktor ekonomi. Ya, kalau istri yang kedua nih Yang kedua ini, nerima ya. Ya ini mah Ekonomi terima. bapak yang sekarang dia terima ya. Alhamdulillah yang diterima karena dia nggak punya ibu, nggak punya ayah juga sama. Kalau saya kan cuman masih ibu ada, masih ada alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Bos, terangin bos, jangankan punya sifat 16, 9 nggak boleh, dia punya 9. Terakhir dia dendam sama kakak kandung. Jangankan 9, 1 juga nggak boleh. Coba terangin bos, biar cair 10 miliar. Ya. Dia pengen cair 10 miliar. Siap. Kerjanya nanam pohon bougainville. Bunga kertas. Nah, dimodalin sama pemilik tanah. Dia tinggal di saung. Nggak punya rumah, nggak punya tanah. Tapi dia maksain bisa sedekah 10 juta ke Allah, anak yatim. Luar biasa. Padahal petani bisa maksain sedekah 10 juta, ya Pak ya? Iya. Hari ini dia datang pengen punya 10 miliar. Gimana caranya Pak Haji? Iya Pak. Melanjutkan sabdanya Pak Haji tadi ya. Iya. Pasti cair 10 Miliar, miliar. pasti. Pasti. Tapi ada Ada tapinya, syaratnya. syaratnya. Siap. Ada yang menjadi persyaratan yang harus Bapak penuhi. Iya, siap. Nggak ada yang gratis dong. Iya, siap. Iya. Nah, syaratnya tidak susah. Iya. Yang penting kita mau dan maksa. Iya. Karena apa? Hajatnya juga maksa. Hajatnya ekstrim. Maka syaratnya juga Ekstrim. ekstrim. Apa itu? Bapak harus menghilangkan sifat 18 Udah tadi itu malam.
harus benar-benar Menggigil tadi hilang malam semua. sampai Siap, jam 5 siap. pagi. Jangankan Tidur selimutan, 18, 3 selimut. 10 tidak Kayaknya bisa. dia punya pesugihan itu. Dia 9 punya apa? Ilmu kebal. tidak boleh. Carok. 1 juga tidak boleh. Bahkan istilah Pak Haji, Ya. 18-18-nya tidak boleh, 1 tidak boleh. Bocor alus Selimut pun 1. tidak boleh. Selimutan 1. Siap. Kurang. Bocor alus Selimutan pun lagi tidak boleh. Sama, iya, Jadi, sama suster. Bocor Si alus itu Agung datang. di luar itu, Pak. Selimutan lagi. Contohnya 3. ya bocor alus itu Baru tadi malam dibangun sama Vira terus hanya obatin. bertanya di dalam hati, Ya. ragu-ragu, was-was, bertanya pada diri sendiri. Itu namanya bocor alus. Belum ngerti. Kemarin Bocor halus ya. Jadi muncrat sampai berapa kali. ibarat motor berjalan, bocor nggak kena paku nggak, tapi halus, rembes, Rembes itu. rembes sedikit, mengganggu. Bocor, rembes, bangunan pun kalau ada rembesnya juga akhirnya juga rusak. Rusak nggak? Rusak, hancur. walaupun hanya rembes. Iya. Apa tadi rembes? Rembes, bocor alus itu contohnya bertanya-tanya pada diri sendiri, kapan ya, bisa enggak ya, was-was, ragu-ragu, itu bocor alus. Nah, sifat yang 18 itu ibaratnya pakunya mengganggu hajat terkabul. Enggak bisa. Bapak Ibu, Bapak mau terkabul hajatnya, tapi karena ada pakunya, Iya. maka terhalang, nggak nyampe ke Bogor. Oleh tim sore dikasih makan ya. Nah, itu harus hilang 100%. Kenapa harus begitu? Ada ayatnya Pak di Al-Quran. Jadi Allah itu menciptakan jiwa kita itu sangat sempurna. Iya. Sempurna jiwanya kita diciptakan Allah. Maka Allah bersumpah demi jiwa. Nanti di Qur'annya di surat As-Sams ya. Wasamsi waduhaha. Nah, nanti ketemu wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Karena sempurna, maka maunya Allah apa maunya Allah? Maunya Allah kita jaga kebersihannya, kesuciannya, kemurniannya, nggak boleh diganggu. Maunya Allah. Nah, apa kalau itu kita jaga kemurniannya, kesuciannya jiwa kita? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh pasti kamu akan beruntung. Sungguh pasti niscaya kamu beruntung. Kalau apa? Ada syaratnya kan, Bapak kan pengen tadi itu, ada syaratnya. Lah Allah syarat sama yang disyaratkan Pak Haji. Apa syaratnya kata Allah? Zakkaha. Kamu harus membersihkan hatimu. Kamu harus mensucikan jiwamu. Kamu harus jaga kemurnian jiwamu. Maka kita akan beruntung. Bahagia, sejahtera, kaya raya. Cash dapat pendapatan 10 miliar setiap bulan. Amin. Syaratnya bersihkan, sucikan, zakkaha. Tapi kalau sebaliknya itu Bapak pelihara, kalau itu dipelihara, maka kata Allah wa qad khaba man dassaha. Maka pasti sungguh niscaya kamu akan merugi.
kamu akan sengsara. Karena apa? Karena hatimu kamu kotori. Hatimu kamu berikan sifat yang negatif. Sifat 18 dipelihara. Apa dampaknya? Kita akan merugi. Itu janji Allah. Kenapa kita pelihara sifat positif? Nah, disucikan itu seperti halnya kita menanam taman bunga di hati kita. Jadi hati kita ini anggap sebagai taman yang kita tanami bunga-bunga yang indah merekah. Kalau bunganya tumbuh, maka kupu-kupunya datang, nggak usah dikejar. Kalau hati kita ini kita tanami dengan kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, bahagia, sejahtera, senyum, tawa, gembira. Dilihat orang enak. Kita juga merasakan juga enak. Maka kupu-kupunya datang, maka rezekinya datang. Tidak harus kerja keras. Rezekinya datang. Ini ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Kita tidak harus susah payah, tidak harus jatuh bangun untuk mengejar kupu-kupu. Tidak harus mengejarnya, tapi kupu-kupu datang, rezekinya yang datang. Syaratnya harus membersihkan, harus zakah, jaga hati. Yakin kondisi sekarang kita seperti ini, Pak Haji sering nyampaikan, habis gelap terbitlah terang. Harus dengan keyakinan. Di Al-Quran ada bunyinya itu, Pak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulangi 2 kali. Fa'in. Nah ini pasti, sungguh, pasti. Makanya Pak Haji nyampaikannya selalu pasti. Allah, fa dan in itu sama artinya. Tapi kenapa harus dijejer, dibarengkan? Fa inna ma'al usri yusra. Pasti, sungguh. Bahwa di setiap kesulitan yang sekarang kita hadapi, pasti ada kemudahan. Habis gelap, terbitlah terang. Dan itu pun diulangi lagi 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Sungguh pasti bahwa di setiap kesulitan yang sekarang dihadapi ada kemudahan. Habis gelap, terbitlah terang. Pasti bisa terkabul hajat. Syaratnya harus membersihkan hati. Caranya kan harus ada caranya. Caranya gimana? Caranya Bapak mulai bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali Alhamdulillah. Ucap selalu syukur apapun, saat sedang apapun selalu bersyukur. Kesandung batu, ucapannya tetap selalu latahnya Alhamdulillah, bukan latah yang lain. Jatuh, kesandung, kontrol. Gitu. Nah, kita selalu Alhamdulillah. Kesandung 2 enggak jatuh. Terus ucap Alhamdulillah. Pasti punya pendapatan 10 miliar. Terus apa aja itu diucap selalu, pasti hajatnya diucap. Alhamdulillah. Ucap hajat. Siap, yang belajar. Pasti harus. Yang kedua, dibersihkannya dengan sholat taubat. Bisa ya?
diniatkan satu persatu. Setiap sifat itu digosok satu-satu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. 2 rakaat, salam. Terus dapat lagi sampai ke yang 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka muka suntuk. Dari 18 itu yang dikerjakan maghrib sama dan isya, diambil 5 untuk digosok lebih banyak lagi, digosok lebih tajam lagi. Dengan apa? Sholat tobatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadinya 50. Waktunya Dari maghrib sampai habis maghrib sampai isya yang 18. Yang 50 Bapak boleh habis isya selesai langsung 50 kalau kuat, kalau enggak dicicil. Habis isya dicicil 20, waktunya longgar. Ntar duha 10, duhur 10, asar 10, 50. Pas 68. Ada yang praktekkan, Pak Nasrullah namanya, penulis buku Manhaj Rezeki, ya. sholat tobatnya 57. Salam. Hajat terkabul 21 miliar. Maka yakin dengan 68, Bapak yakin pasti Allah berikan hajat terkabul 10 miliar, harus tambah yakin. Yang 57 saja bisa 21 miliar, maka Bapak dengan 68 pasti bisa melebihi setiap bulan. Amin. Moga Amin. Pasti, bukan moga-moga. Pasti. 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 Pasti saya laksanakan. Ya. Pokoknya gini Pak, maunya saya yang 18 nggak boleh ada tuh. Jangankan 18, 9 pun nggak boleh ada, nggak boleh. 1 nggak boleh ada. Jadi apa dong Pak Haji? Terima takdir Tuhan. Sekarang orang jahatin kita, udah seizin Allah belum? Seizin Udah. Allah. Dia yang jahatin kita, udah seizin Allah belum? Udah. Kita ditipu sama si A, udah seizin Allah belum? Udah. Kita dikelabuin sama si A, udah. Bapak dijolimin sama kakak kandung, udah seizin Allah belum? Udah. Jadi Bapak harus terima dulu takdir Tuhan. Siap. Coba Siap. cerita, Pasti. harus terima takdir Tuhan. Kalau nggak terima takdir Tuhan, apa ayatnya? Ya. Harus menerima takdir dan keputusan Allah. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, baik itu ketetapan yang positif maupun yang Negatif. baik, Oh, yang baik. Yang positif. yang bahwa semua pasti yang terbaik menurut Allah yang ditetapkan pada kita adalah ketetapan yang terbaik. Jadi ini adalah ketetapan yang positif dan baik yang kita terima, pasti terbaik. Nah, Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, kalau kita tidak menerima takdirnya Allah, dalam hadis qudsinya disampaikan Allah maha maha kuasa untuk memberikan hukuman kepada umatnya. Apa katanya? Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku dan tidak ridho, tidak menerima segala ketetapan dan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Ya, jadi kita harus mensyukuri nikmat, menerima
takdir Allah. Kalau tidak, kita diusir oleh Allah. Keluar dari kolong langit, cari Tuhan selain aku. Itu seperti halnya kalau Bapak sebagai pimpinan membuat aturan, kemudian dia melanggar. Nggak mau memenuhi ketetapan, memenuhi ketentuan pimpinan. Pemiliknya menentukan begini, punya mau sendiri. Saya nggak mau, saya maunya gini. Ya udah, kalau nggak mau, kira-kira gimana? Kalau Bapak pimpinannya, kayak Allah. Ini pecat ya. Udah aja pecat ya. Iya, cari aja perusahaan yang lain. Kerja di tempat lain aja kalau di sini mengganggu, nggak menurut ketentuan yang ada di tempat sini. Begitu kan? Maka Allah pun juga seperti itu. Kenapa? Kalau kita legowo menerima ketetapan Allah, itu yakin pasti hajatnya dipenuhi, dikabulkan Allah. Karena kita nurut, menerima, tidak protes, tidak menyalah-nyalahkan. Betul? Betul. Jangan kalah sama setan. Ya Pak? Jangan kalah sama setan. Setan saat dikutuk oleh Allah, dia protes enggak? Enggak protes dia. Dia menerima. Aku terima ketetapanmu Allah, tapi aku punya hajat, punya permohonan. Dikabulkan langsung apa enggak oleh Allah permohonannya setan? Dikabulkan langsung. Kabulnya abadi sepanjang dunia ini masih ada. Apa hajatnya? Permohonannya setan. Mengganggu manusia. Iya. Yang pertama apa permohonannya? Beri tangguh saya sampai hari kiamat. Berarti nggak mati dong dia. Berkembang terus, nggak mati, hidup sepanjang masa sampai kiamat. Dikabulkan? Dikabulkan. Yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Dikabulkan? Diizinin. Kenapa? Karena dia legowo, karena dia menerima ketetapan dan takdir Allah saat itu yang ditetapkan. Maka jangan kalah sama setan. Maka kita harus nyontoh legowoannya itu. Kuat itu legowo itu. Nyontoh siapa? Setan. Legowonya ya. Legowonya harus nyontoh setan. Iya. Agar supaya hajat kita dikabulkan. Seperti setan. Bener kan Pak ya, masuk ya? Iya. Jadi kalau kita legowo, ada nggak orang yang legowo langsung dikabulkan oleh Allah? Ada. Contohnya setan. Setan kan legowo. Bahwa dia ditakdirin sama Allah. Ya Allah saya terima. Tapi saya punya syarat 2. Kabulin syarat saya 2. Dikabulin syaratnya. Nah Bapak juga begitu. Bapak dikabulin. Pasti. Syaratnya apa Bapak? Membersihkan diri, Iya. menjauhkan dari sifat 18. Iya. Saya belajar. Bisa gak Pak? Kalau bisa nggak usah lama-lama. Selama bulan Juni ini aja nih. 15 hari, tinggal 15 hari nih bulan Juni. Bisa gak? Pasti bisa. Kan sekarang tanggal 15. Sekarang tanggal berapa? 15. Tinggal 15 hari lagi. Bisa gak? Nggak boleh punya sifat 18. Terutama jengkel sama orang terdekat. Jengkel sama istri nggak boleh. Jengkel sama istri. Misalkan istrinya janjian sama istrinya. Mama, nanti malam jalan-jalan ya. Nggak taunya suaminya sakit. Sakit, jadi nggak bisa jalan-jalan. Bisa gak bapaknya nggak boleh jengkel? Pasti bisa Pak. Bisa. Pasti bisa.
Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Jadi bapak nggak boleh jengkel sama pasangan hidup. Siap. Masa gara-gara nggak jalan-jalan jadi jengkel? Bapak japri, terus istrinya japri, bapak nggak jawab. Istrinya nanya ke bapak, papa lagi apa papa? Bapak nggak mau jawab. Jawabnya besok. Jawabnya besok. Bisa gitu ya? Nggak boleh pak. Ya, siap. Istri bapak kan japri bapak. Iya. Papa lagi apa papa? Papa udah makan atau papa lagi apa? Bapak harus jawab. Kan itu pasangan kita. Tapi bapak nggak mau jawab. Ngapain jawab? Gua udah dandan kemarin. Udah dandan, udah rapi. Ya mungkin kan istrinya kemarin sakit. Meriang. Sampai tidur selimutan. Berapa kali selimut? 3 selimut. Tidur sampai 3 kali selimut pak. Plus meriang. Tadi malam saya tidur 3 selimut tuh. Sama suster saya tuh ditelepon. Datang suster saya ngerawat saya tuh. Tadi malam. Saya nggak taunya tamunya RDAY. Dia sebelum datang ke sini suka datang ke orang pintar tuh yang terakhir. Cerita gak? Saya waktu ke Surabaya. Saya datang ke orang pintar, ya betul. Minta doa, minta ini. Sebelumnya saya BAB pak, sampai 3 kali 4 kali. Makanya Pak Nur kemarin ngomong, Pak Haji kok mukanya pucat. Saya nggak tahu nih Pak Nur. Saya ke WC sampai 4 kali. Selimutan sampai 3 kali. Nah kalau istri bapak seperti itu. Terus istrinya bapak ngebel bapak. Iya. WhatsApp bapak japri, papa lagi apa gitu. Terus bapaknya marah karena kan tadinya janjian jadi nggak berangkat kan, nggak pergi. Apa nggak tuh sifat 18? Sifat 18 lah, nggak boleh. Marah-marah kan. Hah? Suka Jengkel marah, sesaat Iya, namanya. Iya, jengkel. Jengkel sesaat. Gitu. Haji Marco juga begitu. Diajak istrinya jalan-jalan romantis. Tapi Haji Markonya nggak bisa. Istrinya cemberut aja. Nggak boleh lah. Jalanin. Selepas. Syukurin. Nah bisa gak tuh sifat 18 nggak boleh ada? Pasti Bulan bisa. Juni nih. Belajar puasa pasti Tinggal 15. Tinggal 15 hari lagi. Maksain bisa ya? bisa. Bisa. Nah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Bapak baru baca Qur'annya bisa 1 juz, 2 juz. Betul? Iya. Ajarin bos, biar bisa 30 juz. Biar bisa 12 juz. Nih dengerin Pak. Tapi bisa Pak ya, bacanya ya. Iya, bisa. Tinggal, Kalau ini mah agak cepat bisa. agak cepat. Kalau ini lambat pasti belum bisa. Pasti sambil ini mah masalahnya makrojnya belum. Makhrajnya belum. Ya. Artinya cepat sudah bisa ya. Cepat alhamdulillah bisa. Cepat sudah bisa. Contoh membaca Fatihah, coba baca Fatihahnya gimana Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kalau baca Qur'annya juga seperti itu. Iya. Kalau baca Qur'annya Iya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Begitu ngajinya? Iya, kalau gitu dapat sejus semalam, alhamdulillah. Ya, harus dicepatkan lagi. Kayak Fatihah, belajar Fatihahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 6 juz.
Kalau alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 10 juz. 12 juz harus lebih. Tadi makhraj tajwidnya tidak hilang tapi tetap cepat. Nah, itu memang harus diulang-ulang bacanya. Kalau makanya Pak Haji maksain kita baca 12 juz itu sebetulnya yang untung siapa? Bapak. Iya, aslinya. Nanti kalau kita setiap malam bisa 10 juz saja, yakin itu kalau kita jalankan benar, nggak sampai 6 bulan kita terus seperti itu hafal, Pak. Tahfidz nanti. Kalau kita baca satu halaman sekali berulang-ulang, kan selalu dibaca, ingat, seperti halnya Fatihah selalu dibaca. Kalau kita baca hatam. Jadi kalau kita hatam sekali misalkan one day one juz, 1 juz doang, set. Berarti kan bulan berikutnya ini harus ningkat jadi 2 juz. Berarti 15 hari. Sebulan sudah dapat 2 kali hatam. Pasti di bulan berikutnya, bulan ketiga, harus lebih cepat lagi. Seminggu hatam. Berarti sebulan, enggak seminggu dulu lah, 10 hari. 10 hari sebulan, 3 kali hatam. Terus berikutnya seminggu. Bulan keempat berarti 4 kali hatam. Bulan kelimanya 5 hari. 5 hari. Sebulan jadi 6 kali hatam. Bulan ke-6 tercapai. 4 bisa 7 kali hatam. Nah, puncaknya bisa 3 hari. 3 hari itu sudah 10. 3 hari. Tahapannya begitu. Bisa? Pasti bisa. Bisa. Seperti yang dilakukan Pak Haji Marko 7 bulan melahirkan. 9 bulan lah. Kalau lebih cepat lagi bisa. Gitu. 6 bulan. Capek 12 juz. 10 menuju 12 itu sudah cepat, sudah bisa. Jadi kalau 3 hari berarti kan sehari sudah 10. Nah, tinggal mempercepat bacaannya, ya. Bisa? Ajarin bacanya coba. Bacanya tadi sudah ya. Jadi kalau Bapak bacanya alif lam mim dzalikal 1 juz semalam. Percepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 6 juz. Percepat lagi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 10 juz. Tingkatin lagi. Dipercepat. Cepat lagi. Intonasinya. Tapi makhrajnya tetap dipegang, tetap ke bawah kan? Masih tidak hilang ya. Alif lam mim
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bisa? Itu bisa 12 juz. Bisa. Pasti bisa. Pasti. Belajar terus pasti bisa. Iya, paksain. Pasti. Tiap malam. Siap ya? Siap. Mulai nanti. Mulai malam. Mulai malam nanti. Nah, sholat tobatnya yang 50 tambah 18 bisa gak? Yang sholat tobatnya. Yang 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Yang susah yang mana kalau sholat tobatnya dipraktekin? Yang 68. Yang ini bangun tidur. Ya. Yang bangun tidur kadang. Yang 50. Ini, yang kadang-kadang. Ajarin. Biar dia bisa. Yang sholat tobatnya. Ya, yang 50 itu. Yang 50. Kalau Bukan mah setelah bangun tidur itu yang ajarin itu. Yang 50. yang 50 Bapak Dicicil. nyicilnya jangan bangun tidur malam. Kalau bangun tidur malam kan lain. Tahajud. Baca Tahajud. Quran. Nggak usah, kalau yang malamnya nggak usah sholat tobat. Malamnya itu Bapak bangun, Ya. senyum, mandi, sholat tahajud, witir, itu usahakan 12:30 sudah selesai. Maksimal jam 1 kurang. Sehingga jam 1 kita harus sudah baca Quran. Nggak usah sholat tobat di malam bangun tidur. Sholat tobatnya Bapak mulai duha. Saat duha. Barengan duha, matahari terbit mau berangkat ke kebun. Pagi-pagi ke kebun. Nah, sholat 10 dulu. 10 itu 20 menit lah. Istirahat. Terus menjelang duhur. 10 lagi. Menjelang duhur. Kalau tidak buru-buru, setelah duhur, setelah sholat ba'diyah, sholat lagi 10. Duhur. Terus asarnya agak mundur biasanya. Karena di kebun ya. Iya, asarnya agak mundur, enggak apa-apa. Seperti di tempat saya sana, itu jam 5 baru adzan asar. Nunggu Bapak pulang dari kebun dulu baru adzan. Iya. Kalau jam 3 harus balik lagi, nanti balik lagi habis waktu katanya. Udah nunggu. Maka sebelum asar boleh, kalau enggak cukup waktunya asar, mepet, ya sudah enggak usah. Langsung nanti yang masih hutang 20, setelah isya mau tidur 20. Bisa. Yang penting bacanya yang ini yang 18 ini ya. Niatnya. Ya, yang niatnya. Niatnya. Yang menghilangkan yang ini. Menghilangkan itu. Sifat 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. 18. Dan yang 5 Bapak terserah mau ambil yang mana, yang paling dominan tadi itu jengkel, dendam, mikir, apalagi tadi yang paling. Bos panggilin Denny bos. Nah itu yang paling itu yang di sholatnya 5 itu diambil 10 itu. 10 rakaat ya. 10 salam. Ya 10 salam. 2 rakaat. Ayatnya yang pendek-pendek aja suratnya. Surat iya boleh, Inna A'tayna sama kulhu. Kulhu aile. Nah gitu ya. Siap pasti. Kulhu, ya sunahnya sebetulnya harusnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Cuma kalau Al-Kafirun nggak bisa diburu-buru, nggak bisa nutup, waktu. nggak ketemu lakum dinukum waliyatinya, nggak ketemu. Kalau nggak hafal banget, nggak selesai bacanya. Ya mana yang mudah aja ya. Yang mudah aja. Terus Bapak kalau capek banget, misalkan mau borong 50 langsung sambil duduk di karpet, di sajadah juga boleh, capek. Sambil duduk di kursi seperti itu juga boleh, sholat sunnah. Cara penggerakannya Ya, jadi kayak orang cedera gitu lah. Iya ya, duduk begini boleh duduk
duduk seperti itu, Allahu Akbar. Ya, siap. Rukuknya rukuk, Iya. sami Allah. Sujudnya lebih pendek, Iya. sujud. Tahiyatnya ya sudah tahiyat. Cepet itu mau cepet 1 menit selesai kalau sambil duduk. Gerakannya kan tidak turun dari Iya, atas ke iya. bawah. Kalau capek. Iya, siap. Jadi ada yang full, ada yang capek duduk, kalau capek lagi sambil rebahan, sambil tidur, nah, akhirnya ketiduran. Iya. Pasti itu. Itu pasti, Pak. Bisa ya? Ya. Tanya Pasti. dicicil berapa kali yang 50 Iya. salamnya? Mau nyicil berapa kali? 5 kali? Oh, 5 kali lah. 5 kali? 5 kali. 10, 10, 10, 10, 10. Kalau 10, 10 berarti Bapak habis sisa 10. Iya. 10 habis sisa. Terus mau duha, terbit matahari setelah subuh 10. Habis duhur. Mau duhur 10. Habis duhur 10, mau asar 10. Yang 18 maghrib sampai isya. Bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. 5 kali. Kalau waktunya longgar banget bisa dicicil 20 langsung, habis sisa 20. Mau selesai langsung, selesai langsung. Sesuaikan ya. Siap. Pasti siap. Mana Pak yang susah? Dari bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Udah diterangin cara bacanya yang cepat. Ngilangin sifat 18. Plus yang sholat tobat 68. Yang sulit yang mana? Saya maunya bulan ini harus cair 10 miliar. Saya maunya bulan ini harus cair 10 miliar. Yang agak sulit mah ini, Pak. Hah? Ketika bangun malamnya itu. Apa? Bangun 00.00 itu aja. Yang sulit karena sering apa kelewat. Kadang-kadang mau jam 3, jam 2 bangunnya gitu. Jadi kelewatan jam 00-nya itu, Pak. Yang agak sulitnya itu. Karena pagi kan saya sibuk kerja lah gitu. Jadi kalau malam itu kan pengen kalau tidur tuh pules gitu, Pak. Tapi mudah-mudahan pasti mulai malam ini. Pak, ini kan kerja malam. Nih, Sama juga kayak Bapak miara tuyul. Tuyul kerjanya jam berapa? Jam 00. Tuyul. Kalau Bapak miara tuyul, ya. nih tuyul. Itu si pemilik jagain lilinnya jam berapa? Jam 00. Kalau Bapak miara babi ngepet. Babi ngepet cari duit nih Iya. ke tetangga. Bapak jagain lilinnya jam berapa? Jam 00. Anggap aja jam 00 kita lagi nyari pesugihan. Iya betul? Iya. Gitu ya. Betul nggak? Betul Pak Haji. Jadi Bapak anggap aja jam 00 lagi nyari pesugihan. Sama, cuman bedanya ini miara tuyul, ini miara babi ngepet, ini Bapak melihara baca Quran. Sama pesugihan. Yang dicari ya duit-duit juga, kaya raya punya uang 10 miliar. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung, Pak. Alhamdulillah nyambung, Pak. Contohnya gimana nyambungnya? Contohnya gini, kalau kita misalnya usaha juga sama, Pak. Posisinya kalau pagi misalnya kerja keras-keras kan minim hasilnya. Kalau usaha misalnya malam apa namanya? Ibaratnya apa sama Allah tuh? Kerja sama Allah lah istilahnya. Kerja sama Allah malam. Itu kan bahkan melebihi itu, Pak, hasilnya itu daripada kerja siang. Makanya saya belajar dari hari ini bertemu sama Pak Haji, alhamdulillah udah mulai saya kebuka lah. Udah mulai kebuka, udah mulai lah. Tidurnya jangan malam-malam. Jam 8 malam udah tidur. Iya. Jam 8 malam udah tidur. Abis Isya Bapak udah harus tidur, nggak boleh enggak. Karena kan nanti pagi kita mau nyari pesugihan tengah malam. Siap, Pak. Tengah Siap, malam. pasti Kalau ditanya Bapak jam 1 ngapain Pak? Jam 00 ngapain? Ya nyari pesugihan lah, jaga lilin lah, baca Quran. siap. Ya. Ya, siap pasti, Nah, Pak. ini ilmu karipan lokal ya Pak. Iya. Saya tanya nenek saya. Iya. Nenek dari ibu kandung saya. Iya. Kan itu kaya raya luar biasa Pak. Di kampung kaya raya. Di desa saya, di desa Surworejo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kutoarjo, Iya. Purworejo itu kaya raya. Saya tanya sama nenek saya. Apa yang bikin kok nenek kaya raya? Kata dia itu kalau datang ke kebun, Ya.
atau dia datang ke sawah Ya. sebelum matahari terbit. Nah, bisa gak Bapak memulai pekerjaannya pagi-pagi buta sebelum matahari terbit? Bapak udah ke kebun, Ya. udah mulai ngerjain, mupuk, nyangkul, ngoret. Nah, nanti jam 10 Bapak udah selesai, udah waktunya istirahat. Jam 9 Bapak udah istirahat, udah tidur. Siap, Jadi siap. sebelum matahari terbit Bapak udah ke kebun. Kalau kebunnya sebelah rumah ya sebelah rumah, ngoret-ngoret, mupuk, bebenah. Nah, itu ilmu nenek moyang kita zaman dulu. Makanya orang yang berangkatnya pagi habis sholat subuh ke kantor, pagi ya habis sholat subuh ke kantor, itu bisa jadi dirut Pak. Mau dirut Pertamina, mau jadi dirut BRI. Itu dia berangkat paginya ngerintis dari habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh kita udah berangkat ke Kebun. kebun, udah Kantor. jalan. Kalau memang kebunnya dekat ya kita udah mulai ngoret. Tapi kalau misalkan Bapak tinggalnya di Bogor, kerjanya di BRI Semanggi, Bapak habis subuh udah mesti berangkat tuh ke BRI Semanggi habis subuh. Walaupun sampai di BRI-nya itu jam 6 pagi. Tapi nanti jadi dirutnya BRI. Pasti jadi dirutnya BRI. Pasti jadi dirutnya BRI. Dirut yang sekarang dipecat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita lebih awal. Apa tuh? Muek toh? Isuk-isuk dan caan sudah ke kebun. Mana mic-nya? Tuh yang orange. Coba terangin. Meruput kalau. Jadi kata Pak Haji itu sebelum terbit matahari kita udah datang ke kebun. Artinya bahasa Sunda teh moek. Moeknya suka ini jalinger. Rebun-rebun ke kebun. Nges ke kebun, nges ngoret, nges macul, semupuk. Itu yang bikin berhasil. Berkah. Pagi-pagi habis sholat subuh, bebenah, rapih, langsung berangkat ke kebun. Kalau kita kan kerja, ya berangkat ke kantor. Misalkan kita kerjanya di Telkom, itu bisa jadi dirutnya Telkom. Itu lebih awal datang itu. Iya, Datang kerja. ambilin obat saya di samping tas itu, ya samping. Jadi dirutnya Telkom bisa jadi dirutnya BRI. Tapi berangkatnya mesti pagi-pagi walaupun rumahnya di Tebet nih. Rumahnya di Tebet. Iya. Abis subuh sebelum matahari terbit, Ya. kita udah harus berangkat ke kantor pusat Telkom. Sampai di Telkom 5:30 nggak apa-apa. Tapi kita nanti jadi dirutnya Telkom. Nah dirut yang sekarang pecatlah, ganti Bapak gitu. Kok gitu Pak Haji? Lah itu kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ini enggak. Berangkat ke kantornya jam 7. Ya merasa jadi dirutnya sampai kantor jam 9 ya besok dipecat. Sama presiden dipecat, diganti orangnya presiden. Kok gitu Pak Haji? Ya ini ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi sebelum subuh udah harus keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Walaupun kebunnya di sebelah. Nanti kita aus, minum lagi. Balik lagi ke rumah nggak apa-apa. Yang penting kita batalin dulu nih keluar dari pintu rumah. Begitu. Yang penting keluar misalnya habis jam 5 langsung habis sholat subuh langsung keluar gitu. Iya keluar, harus Siap. aktivitas. Sehat, rezeki, udara juga sehat. Nanti Bapak bisa jadi dirut, direktur utama. Enak mana sih Pak Haji jadi dirut sama komisaris? Enakan dirut lah. Gajinya gede, tunjangannya gede. Tapi kalau berangkatnya siang, ya dipecat. Kok dipecat? Ya diganti lah sama orangnya presiden lah. Si goblok datangnya siang, pecat lu udah. Ngapain lu? Nggak tercapai target. Gitu. Jadi Bapak misalkan jabatannya GM, bisa jadi dirut. Bapak jabatannya direktur, bisa jadi dirut. Rumah Bapak di Bogor, Bapak jadi karyawan, paksain kalau habis subuh berangkat dah tuh ke Semanggi, di BRI sana. Ngantor di Semanggi tiap hari.
Sampai kantor 5:30 nggak apa-apa. Tapi besok pasti jadi dirutnya BRI. Dirut yang sekarang ya dipecat lah. Begitu. Ya memang ilmu kearifan lokal begitu. Bisa? Bisa, pasti bisa. Paksa? Paksa. Harus ya? Siap. Sip. Terakhir. Saya mau Bapak tidak boleh ingat masa lalu. Pasti, Pak. Pasti. Karena masa lalu Bapak banyak sejarahnya. Sama kakaknya, sama mantan istri pertama. Banyak sejarah. Bisa gak jangan diinget-inget? Pasti bisa, Pak. Pasti. Bisa ya? Pasti bisa. Biar cair 10 miliar. Pasti. Bisa? Pasti bisa. Ajarin cara ngintongin duit. 10 miliar. Ini uang debit ya. Iya. Jangan dipakai belanja dulu. Iya. Disimpan. Natanya begini. Ya bukan ke kita. Iya. Iya. Biar ke centong semua. Iya. Ini kan ada ganteng-ganteng. Iya. Senyum. Kayak bapak. Senyum terus ya. Ganteng. Ceweknya juga menari. Senang-senang. Jadi kita harus selalu bersenang-senang. Biar rezekinya datang. Dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Tulisannya Ta'ala siang apa malam? dan Siang. karomahnya anak-anak yatim FDIY Kandang Urip bukain. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, diajak komunikasi. Ganteng, 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 boleh, cantik, cantik, cantik. Datang ya, datang ke rumah saya. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke rumah saya sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke rumah saya sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, baca seperti ini bisa 9 kali, tapi hariannya habis sholat boleh. Kalau sholatnya di masjid boleh dibawa, di sholat Di rumah. Di masjid, Nanti ditonton orang. tonton orang ya. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Pasti. Ambil 6 juta kasih si itu Riani Encing. Bisa ya Pak? Bisa. Pasti bisa. Cair ya? Cair. 10 miliar ya? 10 miliar. Harus. Pasti. Iya. Ingat masa lalu nggak boleh ya? Ya, siap. Saya Sama jamin. mantan istri nggak boleh ya? Sama mantan, bahkan yang ini juga sekarang juga saya pasti lupain semua. Iya lupain ya. Walaupun Sekarang orang dendam. sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Iya. Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat Iya. daripada mikirnya, Pak. Iya. Sekarang mau Sekarang tanya. gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat sekarang. Ya Pak. iya. Jadi nggak boleh ngeluh ya. Nggak boleh ya. Ya, siap. Selalu ya. Hajat paling gede ya. Siap. Sip. Cair 10 M. Alhamdulillah. Punya sendiri ya. Kebun ya. Kebun punya sendiri ya. Modal punya sendiri. Kenapa Obas tuh? Obas, mau libah.